Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nari yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat akan dipanggil seorang dari penduduk neraka yang dulu di dunia menjadi orang yang pernah menjadi orang terkaya dan ternyaman di dunia. Fayusbaghu fi jahannam sabghatan. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka satu celup. Fayuqalu lahu ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Dia kemudian ditanya, wahai manusia, apakah engkau pernah melihat sebuah kebaikan? Pernahkah engkau merasakan sebuah kenikmatan? Fayaqulu la wallahi ya Rabb. Maka dia mengatakan, tidak demi Allah wahai Tuhanku. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Di saat itu pula akan dipanggil seseorang dari penduduk surga yang dulu di masa di dunia pernah menjadi orang yang paling susah. Fayusbaghu fil jannati sabghatan. Lalu dia akan dimasukkan sebentar saja ke dalam surga. Fayuqalu lah, dia akan dikatakan, ditanya, ya ibna Adam, hal marra bika bu'sun qat? Hal ra'aita shiddatan qat? Dia akan ditanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan sebuah kesulitan? Pernahkah engkau melalui sebuah kesialan? Fayaqul, la wallahi ya Rabb, ma marra bi shiddatun qat, wa ma ra'aitu shiddatan qat. Tidak ya Allah, aku tidak pernah merasakan sebuah kesialan dan aku tidak pernah melalui sebuah kesulitan. Ini merupakan gambaran bagaimana pada hari kiamat nanti surga dan neraka akan melupakan segala sesuatu yang pernah dirasakan di dunia. Dan kita tahu dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam Sahih Bukhari, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Surga dipenuhi dan ditutupi dengan segala hal yang sulit dan memberatkan, sementara neraka ditutupi dengan berbagai macam syahwat, hawa nafsu, dan kesenangan dunia. Kita lihat bahwasannya seorang penduduk surga yang ingin menerapkan agama dengan benar, dia akan merasakan kesulitan, akan merasakan tantangan, dan barangkali dia menjadi orang yang kurang beruntung menurut tatapan manusia. Sementara penduduk neraka ketika di dunia bisa jadi mereka menjadi orang yang paling nyaman, orang yang merasakan ketenangan, dan dia mungkin menjadi seorang raja. Akan tetapi demikianlah yang Rasulullah SAW sampaikan. Pada hari kiamat ketika mereka akan dimasukkan sebentar saja ke dalam neraka, mereka lupakan semua kenikmatan yang pernah mereka cicipi di dunia. Sedangkan orang penduduk surga ketika mereka pernah mengalami kesulitan, ketika sampai hari akhirat mereka menghadapi surga, maka semua kesulitan, semua kepayahan mereka lupakan. Mereka tinggal menuai hasil. Ini perbandingan yang tidak sebanding, surga dan neraka. Maka alangkah bahagianya orang yang diselamatkan dari neraka dan dia mendapatkan kemenangan dengan masuk surga. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang telah Allah selamatkan dari api neraka kemudian dia masuk ke dalam surga, dia betul-betul menjadi orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang telah mendapatkan segala macam kebahagiaan. Kaum muslimin, bulan suci Ramadan menjadi peluang sebesar-besarnya untuk dimanfaatkan bagi orang yang mendapatkan petunjuk agar dia bisa menang, agar dia bisa selamat dari neraka, agar dia bisa menjadi orang penduduk surga. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sebelumnya At-Tirmidzi rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin
apabila telah tiba Ramadan, sejak malam pertama dari bulan mulia itu, setan-setan akan dibelenggu. Demikian pula pemimpin-pemimpin jin yang sangat keras. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha bab. Semua pintu neraka akan ditutup, tidak ada yang akan dibiarkan terbuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dalam waktu yang sama, semua pintu surga akan dibuka, tidak ada yang tertutup. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan waktu itu Allah Azza wa Jalla akan memerintahkan seorang penyeru untuk mengatakan, wahai setiap orang-orang yang mengharapkan kebaikan, segeralah lakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan wahai orang-orang yang selalu menghendaki keburukan, tahan keburukan itu. Ini bulan mulia, ini bulan suci, bulan peluang untuk mendapatkan segala macam kebaikan, untuk meninggalkan segala macam keburukan. Surga dibuka, pintunya terpampang dengan lebar, sementara neraka ditutup. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu akan dilakukan pada setiap malam di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, alangkah bahagianya orang yang mendapatkan kesempatan untuk mencicipi ibadah di bulan suci ini. Ketika Allah panjangkan umurnya, Allah berikan hidayah untuk beribadah, dan diberi kekuatan, diberi kesempatan, lalu Allah yang akan menyiapkan pahalanya, balasannya, dengan balasan yang tidak bisa kita hitung-hitung. Pada hadis ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa syaitan pun akan dibelenggu pada bulan suci agar tidak bisa mengganggu manusia dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebagian mengatakan bahwa makna hadis ini disampaikan apa adanya, bahwa memang syaitan dibelenggu untuk semakin mensakralkan bulan yang penuh dengan barakah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa syaitan akan terhalang dari orang-orang bertakwa, orang yang mengetahui nikmat, kemudian nilai dari ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga mereka, orang-orang yang dapat memanfaatkan, merekalah yang akan terhindar dari godaan syaitan. Sebagian ulama mengatakan ketika bulan ini Allah Azza wa Jalla membuka peluang pahala agar disampaikan kepada seluruh kaum muslimin dengan jumlah yang lebih besar, pada saat itu mereka akan dapat menghalau godaan-godaan syaitan. Ada pula sebagian ulama mengatakan bahwa ketika seorang beribadah dengan ibadah yang sangat banyak, puasa, kemudian qiyamul lail, melaksanakan salat malam, tahajud, membaca Al-Quran, pada saat itu kesempatan dan peluang syaitan tertutup. Bagaimanapun makna itu, semua menunjukkan betapa besar kemuliaan di bulan suci ini. Pada saat kaum muslimin Allah fasilitasi untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar dari bulan-bulan lainnya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ternyata Allah Subhanahu wa taala khususkan sebagian kaum mukminin, ada yang dibebaskan dari api neraka. Pelajaran penting berikutnya, selain dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan juga kasih sayangnya kepada hambanya, ini merupakan motivasi dan juga dorongan agar kita tidak sia-siakan kesempatan emas ini. Kita tidak tahu bagaimana ke depannya, apakah kita akan dapat menggapai bulan suci dengan sempurna. Kita tidak tahu apakah tahun-tahun setelahnya Allah Azza wa Jalla akan masih memberikan kita kesempatan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menggapai bertemu dengan bulan suci ini, kita sudah sepantasnya memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Pelajaran terakhir, surga dan neraka merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada, dan keduanya memiliki pintu-pintu yang pada saat Allah kehendaki, Allah buka pintu-pintu itu semaunya. Sebagaimana pintu neraka juga akan ditutup dan dibuka sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, penduduk kuburan akan merasakan nikmat yang Allah kirim dari surga, dan orang yang diazab, orang yang disiksa akan mendapatkan panasnya neraka pada saat dia masih berada dalam kubur.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Kita dapat menggapai kemenangan di bulan suci ini. Kita menjadi orang yang beruntung, mendapat kemenangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.